Kalau nggak keberatan karena udah lama juga kan aku nggak ketemu si Sancang waktu udah berapa tahun, 200 tahun atau 1000 tahun? 1801 tahun tadi saya bilang, 3000 Pak. tahun. Siapa tahu ya kan. Kalau memang ini minimalisasi aja, main-main level 50. Siapa tahu. Kalau mau Ambil kainnya dulu lah. ya boleh. Oke guys, kita akan pancing ke Sancang untuk masuk kepada laut. Kita akan menanyakan sesuatu kepada dia. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya selama ini di sini? Sudah lama kita tak bertemu dan dibatasi oleh waktu. Dan kita dipertemukan juga oleh waktu. Apa adakah sedikit pesan untuk kita awal bertemu kali ini? Ada yang mau disampaikan ke saya? Jadi kalangan bersenjata melancarkan pengadilan. Bagaimana perjalanan anak ini selama ini? Apa banyak hambatan atau banyak atau alhamdulillah ringan-ringan aja? Banyak hambatan. Banyak hambatannya seperti apa nih? Apakah banyak memang orang-orang yang tidak suka? Banyak orang-orang yang tidak suka terhadap dia. Baik. Dalam hal apa nih? Merasa tersaingi. Merasa tersaingi. Ini konflik atau permusuhan ini apa karena harta atau kelebihan? Sebuah kelebihan. Apa aja yang mereka inginkan? Orang-orang yang gak suka itu sama anak ini. Hancur dia. Menghancurkannya. Yes. Dalam hal apa yang dia punya dan keluarganya. Dari pendapat anak ini apa yang pernah disampaikan? Apa dia ikhlas, sabar, ataupun ada perlawanan yang dia lakukan? Pernah yang melawannya. Pernah melawannya? Ya. Tersadarkan atas ketinggian egonya. Nah. Kalau pesan saya, kalau memang orang tersebut ada yang tidak suka, lawan saja tanpa izin sama dia. Terima kasih telah memberi izin. Itu saja. Ada lagi yang mau disampaikan? Masih berkembang dalam tuntunlah dengan bisikan-bisikan yang baik, ya. Jangan ikuti ego manusia ini. Itu saja.
Ya sudah, kembalilah ke wadahnya. Aku izin pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya dia menyampaikan banyak orang yang tidak suka apa yang kau buat, banyak kiriman, dan banyak kiriman secara halus dan kiriman secara nyata. Yang kayak misalnya kau melakukan penelusuran, nanti ada orang yang buat kacau gitu. Itu sebenarnya tergantung pada diri engkau. Mereka ngikut aja. Cuma tadi aku sampaikan, kalau bisa memang jika orang itu yang berbuat jahat, ya tindakan kita melawan. Itu aja. Oh iya, tadi aku dari sebanyak orang yang ada di sini, aku tuh ada tertarik dengan Mas yang rambut panjang. Oh, Mas Ibnu. Ya, Mas Ibnu ya. Iya, Mas Ibnu. Bisa kita berbicara dengan dia. Coba panggil kan. Bisa, Bang. Ngobrol santai. Aku panggil, Bang. Iya. Ya udah, Tidak enak kali pileknya. enggak. Panggil Bang. Suara saya sudah kayak Bang. ayam. Enggak apa ya. Betul. Nggak apa-apa. Rokok. Boleh merokok ya, Bang? Boleh. Tidak apa-apa. Maksudnya ya? Baru berapa lama nih Mas ikut sama si Leo? Kemungkinan baru 3 mingguan sih. 3 minggu. Oh, udah mau sebulan. Mm-mm. Ya 3 minggu sebulan ya. Belum lah. Jalan sebulan lagi. Awalnya itu gimana Mas? Mas yang datang sendiri atau memang si Leo yang ngajak atau tiba-tiba bertemu aja nih? Tiba-tiba bertemu aja. Tiba-tiba bertemu. Tiba-tiba bertemu itu memang ada kontak batin atau gimana? Ya kayaknya kan udah lama nih nggak main-main kayak gini kan. Oh, berarti Mas dulunya juga suka bermain kayak gini Waktu masih muda itu. Sebelum menikah di kan. sini atau di kampung? Di kampung, Kampungnya di mana? di Jawa Timur, Jawa Ngawi. Timur. Oke. Karena udah lama tidak merasakan hal seperti itu ya. Dulunya Iya. sering. Dulunya sering. Jadi gabung lah gitu. Mungkin ada rasa gimana gitu kan. Oh, ada juga kawan bisa diajak ngobrol ini kan, seru gitu kan. Nah, jadi ikutlah itu. Ikut. Tapi awal bertemunya apa nggak benturan? Ada nggak tiba pertama kali bertemu, biasanya sesama kita mempunyai hal seperti itu kan pasti ada gesekan atau langsung adem aja? Ada nggak gesekan? Kalau pertama sih belum ada, soalnya kan udah lama nih nggak pakai apa-apa gini kan. Oh, berarti terkunci. Udah lama dikunci, ya inilah. Baru jumpa dia kan, dia ngajak ngobrol, sharing gini kan. Oh, aku lihat-lihat kan, wah masuk nih aku bilang kawan ini kan. Ada kawanku ngobrol lagi nih kan. Udahlah, jadi sering sharing, nanya, ngumpul lah sini. Kumpul. Gabung sini. Terus, wah, pertama sih ada tuh satu tuh. Setiap pulang aku nongkrong, Nah, lewat jalan sini, ada tuh sosok, ya kayak genderuwo sih bisa dibilang gitu kan. sosok kayak Gundurwo. Wah, kok berapa kali kok ngadang aku terus. Kupikir apa ini, siapa ini, gitu kan. Jadi pokoknya setelah itu jumpa dia di depan, ngobrol lah kami kan. Oh, masuk ini. Habis itu tanya lah, tahu nggak yang ini? Soalnya sering arah ke sini kan. Kutanya, oh ada katanya. Makhluk mana? Makhluk memang punya si Leo atau Si Badra. si Lolo. Oh, jadi ceritanya itu makhluk itu kayak menembak
Mas Ibnu gitu. Iya, kok ini kok jahil kali aku bilang kan. Makanya aku cari tahu, larinya ke sini terus. Ah, biarkan dulu lah aku bilang Oh, kan. jadi setiap dia nembak itu larinya ke rumah ini. Iya, lari ke sini. Kaburnya ke sini. Hmm, Terus Mas tanya lah sama Leo. Pertama ngobrol-ngobrol dulu biasa kan, ngobrol biasa gini Mas, gini ya. Aku juga, aku bilang, aku dulu juga kayak gitu, waktu masih mudaku kan. Aku ceritain lah aku sama dia kan, nah, beginilah aku masa mudaku, aku bilang kan. Nah, setelah itu diajak eksplor sama dia pertama. Nah, ikutlah sama keponakan juga perginya tuh. Pertama kali? Pertama kali tuh. Ngikut sana kan, wah seru, ada kawan akhirnya aku gini kan. Udah lama nggak jahil-jahil juga ini. Soalnya dari kampung ke sini itu kan masih merantau di Jakarta sebelumnya. Sebelum ke sini di Jakarta. Di Jakarta dapat telepon dari sini kalau almarhum mama tuh lagi sakit. Iya. Nah, jadi setelah udahlah aku bilang, udah aku sini. Jadi pas ke sini, itulah almarhum itu kayak dibelit pertamanya. Situlah kan pokoknya kayak apa ya, gurita gitu. Sabar, ini penyakit non medis? Non medis. Non medis. Soalnya udah berapa kali bolak-balik ke rumah sakit, dokter bilang lemah jantung. Habis itu komplikasi sama liver. Pokoknya macam-macam itu. Jadi Numpuk bingung, ya berarti? numpuk. Makanya paman tuh nelpon, kau mau jumpa mamamu lagi enggak katanya. Nanti kau nggak jumpa ya udahlah mau nggak mau kan ke sini. Ibu di mana, di sini? Iya di sini. Ya ke sinilah. Pas nyampe, tuh wah astagfirullah aku bilang kan. Siapa lagi yang jahil di keluarga aku bilang kan. Namanya kalau di sini kan ibaratnya kalau lagi mau naik dikit banyak yang ngiri gitu. Itulah cari tahu ya nggak jauh lah. Mungkin Orang dekat. iya. Itulah. Terus saya balik kan baru mungkin karena darah udah habis, sel darah merahnya itu masuklah pas dicek lagi baru ketahuan leukemia. Soalnya sel darah merah udah nggak produksi lagi kan, udah nggak apa Berarti lagi. udah dihambat sama mereka Ya, ini. itu. Oh, berarti Mas itu termasuk pengalaman yang cukup pedih ya? Woi, pedih kali itu kalau diingat. Posisi Mas tahu pun, ini Mas tahu, ini kan balik ke pengalaman, ya. Pengalaman hal halus yang terjadi. Ini Mas tahu ibu Mas seperti itu telat atau memang udah tahu dari sebelumnya? Telat. Telat ya? Terus sebelumnya pun udah dapat mimpi juga. Aku harus cepat-cepat ke sini karena dari bapak itu bakal jumpain aku sama mungkin salah satu kiai lah mungkin kan. Salah satu kiai. Dia kayak orang mirip-mirip orang Arab katanya itu. Udah ke sini rupanya bapak ini pun diimpin juga. Suruh anakmu cepat ke sini juga katanya. Nah, itu Udah dikode berapa kali ya? cuman aku nggak ke situ. Terakhir itulah dapat telepon itu. Baru aku ke sini. Ke sini itu kejadian itulah almarhum itu kan. Nah, makanya udah berapa lama habis itu mungkin udah aku balikan lagi. Mas sempat balikan ini Iya. kiriman orang ini? Iya. Oke. Pas mungkin ya hari buat habis kebalikan pas hari itulah kalau nggak salah itu hari itu yang punya Lewat juga, kena dia. Oke. Tapi dari pengalaman Mas ini, kenapa ini kan hal yang cukup membuat hal emosional, trauma. Nah, terus Mas gabung lagi di sini. Ada nggak rasa itu berat dan kayak aku pernah kejadian kayak gini di hal halus? ya sebenarnya sih agak berat sih mulai lagi kayak gini kan. Mulai lagi soalnya kan? Iya. Cuman sehabis kejadian almarhum meninggal mungkin ya pesan terakhir dia itu bilang ya sebenarnya jadi orang biasa aja lah, nggak usah kayak gitu lagi katanya. Tutup semua. Nah, itulah mulai dari situ udah kekunci sama janji itu kan. Maaf Mas, kalau boleh tahu, aku ngerasakan dimensi yang cukup dalam. Ini ilmu apa nih? Ada sebutannya nggak? Ya kalau dibilang sih Apa? Kejawen? kejawen sama Islam. Soalnya pertama aku belajar tuh kejawen. Dari kejawen terus karena dapat mimpi
itu jangan gunakan kejawennya kayak keterlaluan ibaratnya kan, Iya, berlebihan gitu kan. Terus badan tuh jadi berat. Makanya semenjak itu yang buruk-buruknya ini kubuangin semua, cuman ku ambil yang bagusnya. Iya. Setelah habis itu barulah mulai dari Islamnya ini. Mulai ke hal positif ya. Iya. Yang hal negatifnya ini Mas los buang atau memang buang ke orang? Ada yang nerusin? Kalau itu ibaratnya udah kunci mati lah ibaratnya. Kunci mati ya? Oke, oke. Cuman ya mungkin gara-gara almarhum ini kemarin sempat terbuka, itulah ya. Sama yang keduanya tuh pas kami jualan kelapa di bawah. Jualan kelapa, oh pernah jualan Iya, juga? di depan sini. Hmm. Disitulah ibaratnya dites orang juga, kebuka lagi. Itu sampai 1 minggu tuh tak terbangun tuh dari kasur. Karena membalas serangan itu ya? Iya. Oke. Nah jadi ini kan aku lihat di diri Mas ini ada 2. Yang satu yang bisa dibilang disebut kejawen itu kan. Yang kedua non kejawen, yang maksudnya di luar dari itu. Iya. Yang sering Mas gunakan di saat penelusuran sama BM ini yang mana? Yang mungkin Yang non itu ya? iya. Kalau kejawennya resikonya besar. Iya, karena yang aku lihat kalau itu digunakan ini memang bahaya. Bahayanya gimana? Kalau enggak ya diri kita lah gitu yang jadi ininya itu gitu. dia. Kalau enggak terdesak ya namanya kejawen kan. Iya. Tinggi. Dari sini aku mau tanyain kau Lew. Aku kan waktu pertama kali datang, terus aku ngeliat dari antara orang yang aku tertarik itu Mas Ibnu. Karena yang pertama Mas, aku ngeliat Mas itu bukan aura positifnya, Negatifnya. tapi rupanya aura yang Mas ceritakan ini, pengalaman yang pedih ini yang nimbul. Jadi Iya. kayak aku rasakan waktu ngeliat Mas itu penuh dengan hal seperti ada trauma, ada gondoknya kali Iya. gitu. Rupanya betul. ini gondoknya sama siapa? Apa rupanya dengan pengalaman yang udah pernah terjadi. Iya, itu dia. Betul. Jadi kayak aura itu naik gitu. Makanya aku bilang tertarik nih aku sama orang ini gitu. Ya sharing kan ceritanya, Iya, iya. rupanya pengalaman itu yang Mas ceritakan itu Iya. cukup pedih sih, bisa dibilang gimana ya, nggak bisa nyalakan siapapun juga kan. Itu dia, betul. Udah Terlanjur kejadian kan. Engkau waktu melihat Mas Ibnu gimana? Ada nggak rasa tiba-tiba benturan? Biasanya nih Leo, ada sesuatu hal yang walaupun kita nggak kenal, orang itu nggak kenal ke kita, tapi makhluk kita yang benturan tanpa perintah. Yang kau rasakan waktu bertemu atau saliman gimana nih sama Mas Ibnu? Aku rasakan itu pertama kali jumpa dengan Bang Ibnu. Sini aku nih berat Bang, Berat. sini berat, sini panas dingin. Pertama kali atau yang keduanya? Pertama kali aku jumpa Mas Ibnu, pertama kali kenal itu. Itu dengan hal itu bereaksi dengan saliman atau dengan tatapan aja? Pas saliman lah, salam. Hmm. Salam itu di bawah kan, salam. Udah, duduklah aku cerita, udah terus pas lagi enak-enak cerita tuh. Sini belakangnya sakit ya gitu. Berat. Berat. Itu aku rasain. Ada nggak engkau berpikir ini orang yang ngetes aku nih gitu? Ada, pasti ada. Pasti ada engkau berpikir kayak gitu Iya. kan? Ini nak main-main nih. Nah, Iya, kalau aku kan ini main-main nih. Kan tenang dulu, mungkin enggak semuanya kan. Itu awal ya, Awal. awal. Oke. Terus pas ikut explore, pas ikut penelusuran itu memang aku pas balik dari explore itu malah balik dari explore cerita gini, cerita gini aku nggambar, Mas Ibnu bilang coba kau gambar itu sosok perempuan yang ular itu, yang ratu ular itu. Ratu ular. Ratu Ini ular. ratu ular di mana nih ya? Benturan atau kiriman? Benturan. Benturan Sama waktu penelusuran. Penelusuran. Oke. Itu kan belum nggak tuntas tuh kami ini kan coba dulu kita dulu kan masih saran coba itu kayaknya itu bagus tuh. Soalnya masih tengok mahkotanya itu pecah ya bang. Mahkotanya pecah. Mahkotanya pecah. Aku ingat pas dia bilang mahkotanya pecah itu aku ingat waktu abang masuk pakai garong. Yang Kenapa? di apa? Waktu aku masuk waktu mau narik punyanya si Asbi masuk ke aku itu yang abang tepuk itu ada kan
itu yang mau digambar. Aku gambar itu, aku nggak niat, aku tuh nggak gambar itu, malah aku yang tertariknya yang sama banget. Jadi aku gambar yang ini bukan bang, kayak aku tuh pura-pura bodoh kan, bang yang ini bukan gambarnya nih, yang Iya. right ini kan, kayak dibilang kayak orang Jawa pakai apa songkok itu bang. Ini bukan, ini punya aku nih katanya. Oh punya abang ya. Jadi saya dari situlah mulai gali-galian. Oh, mulai sering-seringan Sering-sering gitu. Hal yang paling kau dapat, ini yang pentingnya ya. Salah satunya apa yang kau dapat dari Mas Ibnu? Bisa dibilang ilmu tanpa diajari. Ilmu tanpa diajari misalnya apa sih bang? Dengan kamu membaca karakter atau ketemu dengan dia aja, apa yang udah kau dapat? Udah aku dapat kayak Ilmu itu banyak, ilmu halus, ilmu yang nampak, ilmu pergerakan, pemikiran. Kalau itu pemikiran dewasanya, kayak ngasih saran yang bagusnya, positifnya lah Oke, gitu. oke. Terus kayak aku lihat adab. Oh, berarti Berwibawa. ada hal yang kau contoh. Iya, ada hal yang aku contoh. Bagus. Oke Mas, sedikit aku mau tahu. Tadi kan Mas bilang dulu pernah kayak gini, terus udah lama pula. Jadi pengen lah ada kawan nih kan, ketemu sama si Leo. Salah satunya itu apa Mas yang pernah Mas lakukan di kampung dulu masih muda itu apa? Entah narik barang, entah kayak mana gitu pengalamannya. Kalau pengalaman dari kecil sih Dari sebenarnya. kecil. Sebenarnya tuh ya dibilang mati suri sih iya. Oh, pernah mati suri juga? Iya. Oke. Itu kalau nggak salah umur 4 tahun, entah 5 tahun itu. Heeh. Nah, itu kan gara-garanya sih belum tahu kalau aku ada mungkin garis keturunan gitu kan. Oh, berarti keturunan ya? Ada garis keturunan tuh. Soalnya waktu manjat pohon, namanya anak kecil nih, kalau udah nengok sarang burung nih, wah. Iya, pasti gaca-gaca. Heeh. Padahal pohon itu nggak boleh dipanjat sama almarhum kakekku kan. Ku panjat itu, tuh kayak ada yang nyambar, jatuh udah. Tahu-tahu aku di tempat gelap aja tuh. Jatuh. Ini berarti dalam keadaan pingsan. Nggak tahu pokoknya, posisi itu udah tempat gelap. Oh, berarti sukma ini ya berarti. Tempat gelap kayak nyariin kemana aku ini, nyari orang tua apa gitu kan. Pokoknya ada pertama tuh titik putih itu. Titik putih. Ya, Oke. sebesar jarum lah, aku ikutin terus. Bangun-bangun tuh, ya udah pakai kafan itulah. Kain kafan. Ini asli. Iya, asli. Masih ada Dipakein saksinya. kafannya. Iya. Oh, jadi orang kira Mas Iya. udah mati. Udah nggak ada. Manjat pohon jatuh. Pokoknya tahu-tahu di tempat gelap. Oke. Jadi pas bangun itu almarhum mama, bapak, kakek, almarhum kakek, terus nenek, ya sama keluarga lah, sama warga-warga itu. Pokoknya tahu-tahu tuh bangun gitu aja, duduk gitu aja. Udah terang kok rame gitu kan, bingung kan. Terus pakaian udah berganti ya. Pokoknya masih kain kafan itu. Terus diceritain pas sehari udah kejadian itu kan, ceritain sama kakek. Itulah untung kau belum dikubur katanya. Iya. Soalnya suruh tahan dulu, masih panas ini, jadi masih bingung. Oh, beliau sempat bilang juga ya. Iya, almarhum kakek itu. Oke. Kalau sempat apa? Nggak tahu lah. Mungkin nggak jumpa kita di sini. Oh, dari semenjak itu baru mulai melakukan hal-hal yang seperti Itu belum. Habis kejadian itu jadi penakut tuh. jadi penakut. Wih, penakut asli. Kemana-mana takut gitu. Terus ketemu titik beraninya Lulus SMP. lulus SMP. Lulus SMP kan, aku SMP di sini kan. Jadi pas lulus SMP sekolah di Jawa, disitulah masih agak takut tuh. Jumpalah sama kawan-kawan ini kan. Namanya kalau di Jawa anak-anak muda ini kalau nggak berisi, nggak paten lah katanya. Jadi ngikut-ngikut lah ini sama kawan-kawan, lari ke sana, belajar ke sini, terus ke sana sini, pokoknya bolak-balik terus. Ah nggak beres aku bilang ini kan. Nah itulah jumpa sama almarhum ayah angkat lah, bisa dibilang kan. Udah anaknya pun udah kayak abangku sendiri gitu. Disitulah aku mulai kok setiap malam satu suro itu, kampung kami kayak kampung nanas inilah. Iya. Malam satu suro itu penuh orang. Ini orang goib. Enggak, orang aja.
penuh. Emang dari Jogja, dari Solo datang ke situ Oh semua. memang ininya ya, acaranya. Mm. Soalnya dia yang megang, katanya sih megang kitab Jongko Joyoboyo. Nah, situlah penasaran, ikutlah ngumpul ke situ. Ya pertama ya kayak tamu lah jadinya kan. Iya. Terus itu sering ke situ, sering datang ke situ, barulah dikasih tahu kan sama anaknya. Kok kayaknya bisa lah katanya kan. Gitu kan kan. di judge gitu ya. Iya. Bisa apa aku bilang kan? Ya bisa, coba jumpain bapak aja katanya. Udah aku jumpain. Disitulah di ibaratnya mungkin apa namanya? Dites juga kan. Iya, di tes. Dari tempat kami tuh kuburan tuh pohon beringin tuh besar bisa nutup makam semua itu penuh. Disitulah dites ya. Pertama jam 12 itu, jam 12 suruh kuburan, ditinggal sendiri, berlari. Saking takutnya. Orang wujud semua, bayangkan gimana gitu kan. Batu maisan apa gitu udah nggak peduli, jatuh terbalik apa itu, berlari ke rumah itu. Besoknya diantar lagi. Udah mulai agak apa kan? Masih lari juga. Terus seminggu kalau nggak salah, seminggu, nah itu udah mulai tuh. Sering kulihat, udah biasa. Oh jadi terlatih kepekaan di situ ya. Iya. Habis itu setelah apa ibaratnya lulus itu kan, barulah suruh nulis. Nulis aksara Jawa itu. Iya. Nah, di situ baru mulai diajarin. Ya ibaratnya kayak kita belajar itu ya mandi kembang apa itu kan, kayak penyucian gitu kan. Di situ diambil semua, dia pokoknya kasih tahu semuanya lah. Nah, di situlah yang aku bilang tadi, aku mimpi itu berat, jangan teruskan. Gitu ya. Cuman almarhum ayah angkat ini udah nggak ada, sempat diimpiin juga. Kalau bisa, kau lanjutkan aja sama mas-masmu ini. Tapi kalau selagi positif kan kenapa tidak? Iya. Lanjutin aja. Tapi kalau negatif menurut Mas ya mungkin terpaksa cuci semua. Iya, itu dia. Jadi habis itu ya belajarlah keislaman itu. Di situ pas mau jumpain orangnya itu ibaratnya tempatnya di sini, terus kayak ada apa gapura gitu tengahnya kan di depan apa itu berpindah-pindah itu sampai 7 kali kami mutarin situ kayak diputar-putar gitu. Terus jumpa sama orang tua itu. Jumpa nanya rumahnya ini, Pak Man di mana rumahnya kan? Di sini. Kasih tunjuk. Langsung ke situ kan. Yang kujumpain ini yang kutanyain, tahu-tahu dari di rumah dia. Iya. Memang kalau orang udah keilmuannya udah melekat, dalamnya hal yang di luar logika semua. Dan apa yang Mas ceritakan ini teracak semua nih dimensinya di dalam diri aku, yang dimana makhluknya itu beracak-acak gini. Dari makhluk yang seram, dari makhluk positif, makhluk pengganggu, makhluk pengacau gitu. Seperti itu. Oh jadi sekarang keputusannya tetap lanjut lah ya, tapi di jalur positif. Iya, itu dia. Itu aja sih. Yang negatif udahlah, nggak mau lagi. Soalnya resikonya besar juga. Ya, kayak pertama kali kesini itulah. Makanya pertama aku bilang sama Roy, aku di belakang aja, jangan sampai terekspos. Musuhku di sini banyak. Oh gitu ya. Iya. Ya, mungkin ada beberapa padepokan sih yang pernah aku singgahi. Ini padepokan apa nih? Padepokan yang di Batam. Kesenian atau bela diri? Bukan bela diri ya, kebatinan juga. Kanuragan. Itu padepokan ini bermusuhan? Ya Perselisihan? enggak juga sih. Yang ya itulah yang aku bilang tadi, yang kayak aku sini kan dapat mimpi. Ya, mungkin melalui jalur bapakku kan. Nah, diajaklah dia ke sini karena bapak nih kenalannya banyak di sini. Iya. Nah, diajak ke sini padepokan ini. Ikutlah aku. Diajari gini sampai kami ibaratnya aku jadi tumbal tuh di jembatan 4 waktu penarian Mas. Oh, Mas juga termasuk orang yang ikut. Dulu memang viral, Mas. Aku juga dikabari banyak orang yang dimana posisinya menarik emas yang ada di jembatan itu. Iya. Oh, Mas juga ikut? Iya, itu kan yang narik aku.
Soalnya pas narik itu emang wujud barang itu. Iya. Udah satu gunung lah ibaratnya kan. Di situ tenaga habis. Jadi Keluar. orang itu Enggak, keluar dulu dia naga itu, yang penjaganya Iya. itu. Keluar. Jadi namanya apa? Ibaratnya udah nggak ada tenaga lagi, kulawan aku tumbang kan. Yang ibaratnya santri-santrinya nih di belakang aku semua, yang bantu doa, wirid apa gitu kan. Udah nggak sanggup, lari aku, dijegal. Di apa? Disandung, kayak sengaja. iya. Hampir kena terkam gini. Ya alhamdulillah, mungkin ada yang nolong kan. Atas izin Allah kan, kalau belum Jadi waktunya. mereka semua menghindar. Jadi yang mau dijadikan Yang mau tumbal tumbalnya itu aku. itu Mas Ibnu. Enggak, ini kan maksudnya gimana Leo ya? Posisi yang orang pintar itu bukan Mas aja pasti. Banyak. Iya. Tapi yang didorong Mas Ibnu. Iya, gitu. Jadi orang pintar lainnya lari. Lari. Iya, itulah yang aku hampir jadi tumbang tuh. Alhamdulillah ada yang nyambar gitu. Tumbang apa itu? Naga itu kan jatuh lagi dia. Jadi Mas itu Aku bilang ya itu kalian keterlaluan, aku bilang. Kalian minta tolong sama aku buat narikkan ini, malah aku yang mau jadikan tumbal. jadi Mas itu makan bumi lagi Mas. Barang Ya, itu dimakan iya. bumi lagi. Sempat diambil orang itu pakai karung, Udah diwadahi karung. dibawa pulang. Dibawa pulang, habis itu ibaratnya nanti ada pembagian lah dari kepala padepokan ini. Heeh. Yang nggak perlu disebut lah. Iya, nggak perlu. Soalnya mungkin orangnya besar. Tapi itu keterlaluan sih. Iya, itulah aku bilang pas dipanggil lagi ngumpul mau pembagian jadi batu. Jadi batu. Mampus. Mampus. Itulah aku bilang sama bapak ini sama almarhum mama, nggak usah lagi ke situ. Itu jelek aku bilang. Tapi mama yang ngobatin situ. Itu nggak diobatin, malah yang bikin sakit. Rumah ini aja panas dibuatnya, aku bilang kan. Itulah. Habis ketahuan, mungkin santri-santrinya tahu, pada pergi semua. Disitulah habis di rumah itu. Macam hujan badai tuh, was. Yang aku takutin cuma satu, nggak kena di aku, di keluarga aku. Iya, biasanya kayak Itu gitu. aja. Orang kalau jahat sama kita nggak bisa ke kita, pasti orang terdekat kita. Iya, itulah yang aku takutin kemarin tuh. Ya alhamdulillah, balik lagi sama orang itu. Dan terakhirnya hancur padepokannya ini. Berarti sekarang udah nggak aktif lagi. Udah nggak aktif lagi ya. Itu pelangnya pun masih ada pelangnya. Kalau aku main-main ke sana, Padepokannya masih dibilang padepokannya itu udah masih mati ada. lah ya. Cuman udah mati. Cuman pelang padepokannya itu masih ada. Mungkin abang kalau dikasih tahu nama padepokannya, abang tahu. Ya, tapi ini kan kita Ini kan media privasi, kan. ya. Privasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada juga tuh. Dia ngaku ustadz juga sih. Santrinya udah banyak. Bahkan di kampung Nanas ini ada santrinya juga. Terus ada di kampung Ubi yang dekat mana? Kolam yang arah bundaran itu, yang ada kolam, ada pondok-pondoknya itu. Itu ada banyak itu. Soalnya habis dari padepokan ini aku diajak ke situ sama bapaknya. Diajak ke padepokan yang kedua. Ini Diajak. kasusnya kenapa yang kedua? Yang kedua ini ibaratnya agak lain lah itu. Yang gurunya ini. Masalah harta juga atau Bukan. cabul? Cabul. Itu dia. Soalnya pas ke situ aku udah feeling nggak enak. Ada yang ngomongin, bukan ini. Bukan katanya. Jadi setiap diajak ke situ tuh disuruh ke situ melenceng aku jalan. Jadi pergi nih sama bapak nih, sama almarhum mama. Aku bilang, bentar lu beli rokok. Belok, diteleponin nggak? Aku angkat, sengaja. Sampai akhirnya tuh gonceng berdua sama bapak tuh. Pas malam satu suro juga. Datang ke situ, rame nih santrinya. Disitulah aku gimana ibaratnya, kan aku duduk di belakang nih, samping nih ibaratnya kan. Dipanggil, Mas Ibnu, sini. Iya Pak, aku bilang kan. Duduk depannya sini, duduk depan aku katanya. Langsung diumumin sama santrinya, aku kalau nggak kupaku aku dijungkit sama Mas Ibnu ini, tumbang aku. Dia bilang kayak gitu. Wah ini nggak beres aku bilang ini kan. Ah, Jadi pura-pura gini lah. Buka, oh iya bilang betul. Ya enggak lah Pak aku ini kan. Pas pulang
sampai rumah, jalan-jalan lah, rumahnya itu kuburan, tempat Rumahnya padepokannya. di mana? Padepokannya itu kuburan. Kuburan. Mm-mm. Terus ada kayak petir, untung ada yang nyambat, yang megang tuh. Kalau kena aku tak tahu jadinya. Oh, disambut dengan petir. Langsung turun gini, untung ada yang nangkap itu. Alhamdulillah, selamat lagi aku bilang. Selang 2 hari, disitulah yang ibaratnya orang kayak kena gendam mungkin, tak guna-guna apa gitu kan, sama dia nurut aja, disuruh gini nurut aja. Sampai anaknya, ibaratnya baru lulus SMA, nikah sama dia. Anaknya sendiri. Anaknya sendiri nikah sama dia. Sama guru ini. Bapaknya ya aja. Ya karena udah ditolong mungkin ya. Ya ibaratnya udah tadi apa nggak tahu lah gitu kan. Udah kena ilmu. Itu dia kan. Oh, berarti Mas ini ceritanya tujuan waktu itu disodorkan untuk mencari ilmu agama sebenarnya. Iya. Tapi dipertemukan sama orang-orang yang hanya salah. casingnya agama. Nah, Dalamnya itu. iblis. Itu dia. Tapi karena Allah itu Maha Penyayang, Ditunjukkanlah dia kan. ditunjukkan terus kebusukan mereka. Itulah. Jadi akhirnya Mas belajar sendiri. Nggak sendiri. Ya udah habis itu kan aku kan ibaratnya kan yang ku cari itu cuma satu. Apa tuh? Gimana nyatukan kejawen sama Islam. Gimana nyatukan kejawen sama Islam? Itu dia. Itu yang ku cari. Makanya jumpain kiai ini. Kiai. Ya. Yang terakhirnya Kiai ini. Iya, bukan yang ini. Yang ini cabut. Enggak, yang terakhir ini kan Kiai yang Buat ngakuin. Iya, itu alhamdulillah udah jumpa. punya padepokan itu Hanya cuma manfaatin. manfaatin aja ya. Maksudnya kayak dia hanya menutup kemunafikannya aja, Iya. tapi kemunafikannya terbuka di mata Mas. Iya. Dan Kiai ini dia punya padepokan nggak? Kalau dia nggak punya. Nggak punya, berarti Nggak punya. single. Mm-mm. Disitulah Mas mendapatkan semua pertanyaan yang ada di dalam diri Mas. Mm-mm. Oke. Beliau masih hidup. Masih. Jadi niat Mas itu mencari bagaimana bisa menyatukan kejawen sama Islam. Dapat jawabannya. Alhamdulillah dapat. Ya. Terus saat ini pun kuncinya itu udah dibawa almarhum. Jadi kalau misalnya mau kebuka, ibaratnya buka paksa bisa. Cuman resikonya besar. Iya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya izin dulu sama bapak wakilnya kan. Iya. Oh, jadi dia wakilnya. Jadi pengalaman Mas ini ada lucunya, ada gondoknya, dan ada sedihnya, ada senangnya juga. Iya. Campuran. Ya itulah biasanya memang orang-orang yang mempunyai keilmuan kayak gitu pasti mempunyai pengalaman yang gimana ya? Kadang kan kita udah paham nih Mas. Orang itu nyari kita untuk bertanya dan kita melihat aku tuh kayak gitu dulunya. Iya. Gitu. Kadang juga ketika mereka bertanya gimana ya, rasakan banyak orang sekarang memanfaatkan kayak duit. Iya, itu dia sekarang. Kadang kalau kita melihat diri kita kayak gini dulu, terus kita udah paham, nggak mungkin lah orang ini kita beratkan juga. Sedangkan kita juga susah payah dulu kan. Itu dia betul. Ya mungkin itu aja lah guys, pengalamannya dan jawaban yang Lewu dari awal udah disampaikan, kita udah cek juga di sini silaturahminya. Nah jadi dari pembahasan ini Mas Ibnu, ini Lewu dan aku ambil baiknya, buang buruknya, semoga apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat. Ya, betul. Oke, ada pesan lagi Mas Ibnu, Lewu? Ya, oke. Dan kalian jangan lupa main-main ke YouTube. Bisikan malam guys. Ya, bisikan malam. Dan kita doakan semoga cepat ke 1K. Amin. Oke, bantu guys. Bantu guys. 1K. Oke, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam.